warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap? Ya, Pak. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Berarti udah semangat belajar ya? Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Semoga Allah memberikan berkahnya untuk pelajaran kita hari ini. Mana keduanya? Silakan berdoa dan diikuti oleh yang lain. Berdoa dengan membaca Al-Fatihah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sepertinya hari ini hadir semua ya? Hadir ya? Hadir kan? Iya. Berarti mudah-mudahan untuk hari ke selanjutnya semuanya pun ikut hadir untuk mengikuti pembelajaran untuk hari-hari berikutnya. Masih ingat nggak? Kira-kira minggu yang lalu kita membahas masalah apa? Salat zikir. Masalah zikir. Setelah sholat. Ada yang tahu apa maksud dengan zikir? Mengingat Allah. Zikir adalah mengingat Allah baik dengan perbuatan, lisan dan hati. Tujuannya untuk apa kira-kira? Mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Berarti pelajaran yang kita pelajari hari ini, materi kita pada hari ini masih ada hubungannya dengan zikir minggu yang lalu. Tapi pada hari ini materi kita yaitu masalah berdoa setelah sholat. Tadi ada sholat nggak? Tadi pagi? Ada dibarengi dengan doa nggak? Kira-kira doa yang dibaca tadi apa? Doa kedua orang tua bisa, doa kebahagiaan di akhirat orang tua juga bisa. Banyak sepertinya doa yang bisa kita baca pada saat kita berdoa. Nah, untuk menambah pemahaman kalian tentang berdoa setelah sholat, Ibu akan menampilkan PPT ataupun slide yang akan menambah pengetahuan untuk bisa memperjelas tentang materi berdoa setelah sholat. Perhatikan ya, karena nanti setelah kalian memperhatikan PPT yang lain ditampilkan, ada tugas diskusinya. Diskusi masalah konsep-konsep apa saja yang ditemukan dalam PPT yang akan ditampilkan. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu masih bab 5, yaitu berdoa setelah sholat. Adapun pembelajaran kita pada hari ini, setelah mengamati slide per poin dan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian yang harus terpenuhi dalam berdoa setelah sholat dengan benar. Dan yang kedua, menyusun secara terperinci bagian-bagian yang harus terpenuhi dalam berdoa sebagai satu kesatuan tata cara pelaksanaan berdoa setelah sholat dengan benar.
Dan yang ketiga, siswa dapat menyimpulkan tentang pengertian berdoa setelah sholat dengan benar. Dan yang terakhir adalah siswa dapat menjelaskan tentang tata cara berdoa setelah sholat dengan benar. Ini dia. Berdoa setelah sholat. Adapun ruang lingkup yang akan kita pelajari masalah berdoa setelah sholat. Yang pertama adalah pengertian doa. Sebelum lagi kita amat tadi, pengertian dulu. Apa itu doa? Dan yang kedua adalah dasar hukum doa. Dan yang ketiga adalah bacaan-bacaan doa. Dan yang keempat adalah tata cara berdoa. Dan untuk yang pertama, pengertian doa. Nanti di dalamnya ada secara bahasa dan secara istilah. Ada juga pengertian doa di dalam Al-Quran. Yang kedua, dasar-dasar hukum berdoa. Apa dasar hukumnya? Sehingga kita dianjurkan untuk selalu berdoa selesai sholat. Dan yang ketiga, bacaan doa. Bacaan doa ini banyak. Nanti di sini ada beberapa contoh ya, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya juga setelah selesai sholat. Ini dia bacaan doanya. Sedangkan untuk yang terakhir adalah tata cara berdoa. Bagaimana tata cara berdoa? Apakah salah-salah ataupun harus mengikuti aturan? Kira-kira ada pertanyaan? Ada? Ada. Berarti kalau memang nggak ada, kita buat kelompok untuk berdiskusi tentang konsep-konsep yang ditemukan dalam salah PPT telah ditampilkan tadi. Udah, silakan buat kelompoknya ya. Minimal 4 kelompok aja. Per kelompok bisa 4 orang dan 5 orang. Silakan buat kelompok. Udah? Itu adalah LKPD yang harus diisi tadi berdasarkan slide PPT yang udah kalian perhatikan. Kira-kira konsep apa saja yang kalian temukan di PPT telah tampilkan tadi, silakan diisi di LKPD yang telah ibu berikan. Silakan dikerjakan.
hasil kelompok dan hasil diskusi. Sekarang kita minta kesediaan dari kelompok 1. Sudah siap kan? Ya, silakan dipresentasikan. Ya, sini depan. Di depan kelas. Dan yang lain kalau diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Salsabila, perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Umar Sita, Dini Mazatila, Syifa Askia, dan Zilzah Huwana. Pengertian doa. Kata doa berasal dari kata da'a yad'u yang berarti memanggil dan memohon. Sedangkan menurut istilah doa adalah memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap dan kerendahan hati. Dasar-dasar doa. Ud'u rabbakum tadarruan aw khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Bacaan doa. Adapun bacaan doa, memulai doa dengan membaca basmalah dan selawat. Doa memohon keselamatan. Doa mohon diberi ilmu yang bermanfaat. Doa ampunan untuk kedua orang tua. Doa memohon kebahagiaan dunia dan akhirat. Mengakhiri doa dengan membaca salawat dan hamdalah. Tata cara berdoa. Adapun tata cara berdoa diantaranya: A. Berdoa dengan membaca basmalah, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dengan membaca hamdalah dan membaca salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, mengangkat kedua tangan. Ketiga, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwa doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Keempat, berdoa dengan menyebut namanya Asmaul Husna. Kelima, berdoa disertai dengan hati yang khusyuk dan tawadhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah kalian ketahui tentang konsep yang ditemukan dalam materi zikir berdoa setelah sholat. Silakan untuk yang selanjutnya kelompok 2. Silakan maju. Yang lain coba diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rozatul Aisy, anggota kelompoknya Alia Bulfita, Badina Latisha, Putri Celista, dan Julia Safira. Yang pertama, pengertian dari doa yaitu doa adalah memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap dan kerendahan hati. Dan yang kedua, dasar-dasar doa yaitu ud'u rabbuka tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan yang ketiga, bagaimana bacaan doa, yaitu yang pertama, memulai doa dengan membaca basmalah dan selawat Nabi. Dan yang kedua, doa memohon keselamatan. Dan yang ketiga, doa memohon diberi ilmu yang bermanfaat. Dan yang keempat, tata cara berdoa yaitu dengan membaca basmalah, mengangkat kedua tangan, berbaik sangka kepada Allah, berdoa dengan menyebut namanya atau Asmaul Husna, berdoa disertai dengan hati yang khusyuk dan tawadhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti semuanya udah paham ya tentang makna berdoa setelah sholat, dasar hukumnya, dan bacaan-bacaan yang akan dibacakan setelah selesai sholat, doanya maksudnya ya. Kalau memang kurang paham juga, sekarang akan dijelaskan per poinnya, yaitu pengertian zikir, pengertian doa setelah sholat. Zikir ya, doa materi kita. Yang pertama adalah pengertian doa. Kata doa berasal dari kata da'a yad'u, yang berarti adalah memanggil dan memohon. Siapa yang kita panggil? Allah. Apa? Memohon. Apa yang kita pintakan? Doa. Selaku manusia kita punya kekurangan, perlu berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Sedangkan menurut istilah, doa adalah memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap dan kerendahan hati. Memohon kepada Allah dengan penuh harap, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita, dan juga dengan kerendahan hati, jangan dengan sifat yang takabur.
bukan rendah hati. Ya, kalau di dalam Al-Quran, doa memiliki arti yaitu permintaan, permohonan atau pujian kepada Allah. Berarti permintaan kita kepada Allah, permohonan ataupun pujian kepada Allah yang kita harapkan adalah supaya Allah mengabulkan doa ataupun segala doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambanya. Dan selanjutnya, dasar hukum berdoa. Kenapa kita dianjurkan berdoa? Mana dasar hukumnya? Ini dia. Dasar hukumnya adalah ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Berdoa kepada Allah dengan suara yang lembut, jangan dengan suara yang keras. Karena Allah itu maha lembut. Karena salah satu dari sifat Allah itu latifun, lembut. Selanjutnya, bacaan doa. Kira-kira untuk bacaan doa apa saja yang bisa kita baca? Yang pertama adalah memulai doa dengan membaca basmalah dan sholawat kepada Nabi. Kita baca sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nabiyil kasyifil Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi taslima. Itulah permulaan membaca doa. Dan selanjutnya doa memohon kebahagiaan dunia dan akhirat. Biasa ya kita baca ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan yang terakhir adalah mengakhiri doa dengan membaca sholawat dan hamdah. Ini dia. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itulah sekilas tentang bacaan doa. Kalau kita umat Islam sudah seharusnya berdoa. Seperti bulan tadi, berdoa merupakan suatu anjuran. Untuk apa berdoa? Kita yang berdoa berarti punya kekurangan. Memintanya kepada siapa? Kepada Sang Khalik. Berarti kita selaku hamba mempunyai banyak kekurangan, perlu bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak semuanya memiliki segala sesuatunya perlu kepada Sang Khalik. Udah. Selanjutnya itu tata cara berdoa. Berdoa itu tidak asal-asal, punya tata cara sendiri. Adapun tata cara berdoa adalah yang pertama, berdoa dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian memuji Allah dengan membaca hamdalah dan membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan mengangkat kedua tangan. Dan selanjutnya itu berbaik sangka kepada Allah dan yakin bahwa doanya akan dikabulkan Allah. Setiap permintaan doa yakinlah bahwa Allah pasti akan kabul. Kalau tidak hari ini mungkin besok, kalau tidak minggu ini berarti minggu depan. Ya, intinya setiap permohonan hamba pasti Allah kabulkan. Dan berdoa dengan menyebut namanya Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna? 99. Kalau kita berdoa berarti kita harus menyanjungkan yang kita berdoa dulu. Memintanya pada siapa? Allah. Berarti kita harus menyanjungnya dulu dengan Asmaul Husna. Sama seperti kita minta sama kawan, kita puji dia terlebih dahulu. Ini apa? Ada sesuatu yang kita mau minta. Allah murka apabila kita tidak meminta, tapi manusia murka apabila diminta. Terbalik enggak? Allah murka kalau tidak diminta. Manusia murka bila diminta. Kira-kira ada pertanyaan? Ada. Silakan. Apa yang mau ingin tanyakan? Ibu, bolehkah kita tidak berdoa setelah sholat? Bolehkah kita tidak berdoa setelah sholat? Setelah sholat tidak berdoa langsung kabur. Bolehkah? Siapa
Siapa yang bisa jawab? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Alasannya kenapa? Karena takabur. Arti takabur itu apa? Sombong. Sombong itu apa? Seolah-olah manusia itu punya segala-galanya dan tidak butuh kepada orang lain. Khususnya tidak butuh kepada Allah. Siap sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Simpan sajadahnya langsung kabur. Itu tidak boleh. Karena minggu yang lalu pun kita ada bahas masalah zikir. Setelah sholat ada banyak kita berzikir dan berdoa setelah sholat. Tidak boleh lari daripada tanggung jawab sebagai umat Islam. Harus berdoa dulu, harus berzikir dulu. Supaya apa? Supaya kita lebih dekat kepada Allah. Nah, kita udah paham kan? Nah. Jadi pertemuan kita hari ini kira cukup sekian. Tapi ya kan? Itu evaluasi yang akan dikerjakan di rumah supaya lebih memantapkan pemahaman tentang materi berdoa setelah sholat. Nah, berarti kesimpulan kita hari ini yaitu masalah berdoa setelah sholat, yaitu berdoa setelah sholat adalah sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh lepas dari tanggung jawab, yaitu sebagai umat Islam tidak boleh lalai dalam menjalankan ibadah dan dibarengi dengan ibadah lain, yaitu berdoa setelah sholat. Karena tujuan dari berdoa itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau Allah Maha mengasihani, berarti Allah sayang kepada hambanya. Dengan apa? Dengan cara berdoa, yang intinya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertemuan kita hari ini kiranya cukup sekian. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa kalian ingat dan bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam ibadah sholat. Nanti dibarengi dengan doa setelah sholat. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.